Sipa sini. Pimpin teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pelajaran, kita untuk memberikan rasa nasionalisme pada diri kalian, mari kita bernyanyi Astagfirullah terlebih dahulu. Silakan berdiri. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak kalian bermain dulu. Di sini ada bola. Sini ada bola. Akan Ibu lempar ke salah satu teman. Nanti kalian bisa menangkapnya. Lalu kembalikan lagi kepada Ibu. Ya. Kita coba ke Mas Wajah dulu. Tangkap Mas. Bisa nangkap. Mas Ellen. Tangkap Mas. Mas Raya. Ayo. Yang sana Mas Dava. Ayo tangkap. Ya, coba kembalikan kepada Ibu. Tuh, 1, 2. Ini tadi siapa? Baca, ayo kembalikan. Masih 1. Wah, ya. Nah, anak perempuan pasti di rumah senang bermain. Selain main boneka, anak perempuan main apa? Sepeda, bisa. Kalian pernah bermain plastisin? Ini permukaannya udah mana ya? Licin ya. Kondisi udara juga. Nah, ini bisa dibuat apa? Mainan. Misalnya untuk mainan apa nih? Coba Mbak Rasya coba dibuat mainan. Ayo coba dibuat mainan. Ya siapa?
jalan-jalan boleh. Terus ke rumah teman yang agak jauh boleh atau tidak naik sepeda? Boleh. Kalian boleh diperbolehkan naik motor? Karena apa? Umur kalian belum cukup untuk naik motor. Nah, kita lanjutkan. Siapa yang mau menolong ibu untuk membukakan pintu yang ada di sana? Ayo, Mas Raya, coba. Terus ditutup. Mas Ellen, ulangi lagi coba Mas Ellen. Coba dibuka, ditutup. Buka, terus ditutup. Oke. Silakan dulu. Terima kasih sudah membantu Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lihat gambar-gambar yang ada di depan. Oke. Di sini ada gambar apa? Mengambil air di sumur. Pernah kalian mengambil air di sumur menimba? Pernah. Kalau zaman dulu pernah. Ya. Nah, kita menimba itu berarti menarik tali. Terus yang di sebelahnya gambar apa? Membuka pintu sama tadi yang dilakukan Mas Raya dan Mas Ellen. Nah, di sini juga ada gambar. Yang pertama gambar apa? Mas Dava naik sepeda. Yang di tengah bermain tenis. Siapa yang main tenis? Bambun main tenis. Siapa yang main gambar apa? Nah, sini. Gambar apa? Mendorong orang atau mendorong meja. Siapa yang mendorong? Yang di sebelah sana gambar apa? Gabah itu bisa dibuat menjadi apa? Salah satunya. Yang lain. Tangkir. Yang lain. Piring. Gelas. Di sini kita akan belajar mengenai gaya. Ya, gaya yaitu pengaruh gaya pada benda. Di sini kalian akan belajar mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis pengaruh gaya, 5 pengaruh gaya terhadap benda yang diteliti pada LKPD melalui penayangan video di PowerPoint dengan benar. Yang kedua, kalian harus dapat menemukan pengaruh gaya terhadap benda melalui kegiatan pengamatan yang benar. Yang ketiga, kalian harus juga bisa menyajikan 5 pengaruh gaya terhadap benda yang diteliti melalui kegiatan presentasi dengan tepat. Untuk pemahaman kalian, Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian amati video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama menambah pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita mengingat dulu ya pengertian gaya.
Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Berikut ini contoh gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam, yaitu ketika bola yang ditendang oleh salah satu pemain sepak bola ditangkap oleh penjaga gawang. Pengaruh gaya terhadap benda yang ketiga adalah gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, sobat cerdas, berikut ini adalah contohnya ketika pemain pasti memukul bola yang dilemparkan kepadanya. Bola itu akan terlontar ke arah lain sesuai dengan gaya yang diberikan. Pengaruh gaya terhadap benda yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Ya, berikut ini adalah contohnya. Tentu sobat cerdas sering ya naik sepeda. Ketika sobat cerdas mengayuh sepeda ini dengan pelan, maka sepeda akan berjalan dengan lambat, bukan? Tetapi sebaliknya, ketika sobat cerdas ini mengayuh sepeda dengan kuat, maka sepeda akan berjalan dengan cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tanah liat, maka tanah liat dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut, ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Sampai di sini dulu pembahasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Semoga video ini bermanfaat bagi siapa saja. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus kalian pelajari nanti pengaruh gaya terhadap benda. Siapa yang bisa memberi contoh yang lain? Kegiatan menarik benda. Siapa yang bisa memberi contoh? Mas Raya? Memanjat bel. Ada yang lain? Apa? Mendorong troli. Ada yang lain? Betul, seperti tukang bakso yang mendorong gerobaknya itu juga menggunakan gaya. Ada yang lain? Masak ya, apa yang lain? Ada juga Contoh yang lain? dari atas. Mencabut kabel dari stop kontak. Nah, untuk memperdalam lagi akan coba kalian memberikan
diberikan ke KBD untuk sesuai dengan video tadi. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kita lihat dulu nih ya, supaya kalian lebih paham lagi. Sifat-sifat gaya ada 5. Yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya apa? Mendorong meja. Yang kedua? Anak yang sedang menendang bola. Yang ketiga? Orang yang sedang mendorong mobil. Nah, sifat gaya yang kedua adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya? Orang sedang menangkap bola. Yang kedua? Pengendara motor sedang mengerem kendaraannya. Contoh yang ketiga? Mematikan kipas angin. Nah, sifat gaya yang ketiga yaitu gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contoh yang pertama. Anak sekolah sedang bermain pasir. Yang kedua. Seorang sopir sedang mengendarai mobil bisa membelok kanan dan kiri. Sifat gaya yang keempat adalah gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Contohnya apa? Orang yang sedang naik sepeda. Yang kedua. Orang sedang naik motor. Yang ketiga. Orang sedang mendorong troli. Sifat gaya yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contoh yang pertama. Orang sedang membuat gerabah. Yang kedua. Anak yang sedang bermain plastisi. Yang ketiga. Kertas yang disobek menjadi kecil-kecil. Nah, kalian paham supaya bisa mengerjakan LKBD yang ibu bagikan tadi. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan. Berkelompok dulu kalian ya. Kalian duduk sesuai kelompoknya dulu. Kalian tuliskan kegiatannya ya. Kegiatan di gambar tersebut. Apalagi kalau sudah, hasil kerja kalian harus dipresentasikan satu-satu ke depan, oke? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi setelah teman kalian presentasi, nanti ada ditanggapi oleh kelompok lain. Jadi kelompok lain harus mendengarkan
apa hasil presentasi dari teman kalian tadi? Paham ya? Kita mulai kelompok 1 untuk presentasi. Nah, kita maju ke depan. Keras ya, bacakan keras. Ke sini. Di dalam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengaruh terhadap benda. Benda bergerak cepat karena adanya gaya. Gaya bekerja gaya otot. Nomor 2, aktivitas yang dilakukan bermain tenis. Pengaruh terhadap benda menyebabkan benda diam dan bergerak. Gaya yang bekerja gaya otot. Nomor 3, aktivitas yang dilakukan bermain paseban. Pengaruh terhadap benda. Gaya menyebabkan benda diam bergerak. Gaya yang bekerja gaya otot. Nomor 4, mendorong benda. Pengaruh terhadap benda yaitu gaya menyebabkan benda diam berpindah. Gaya yang bekerja gaya otot. Nomor 5, aktivitas yang dilakukan membuat gerakan. Pengaruh terhadap benda. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya bekerja gaya otot. Sudah bisa mendengarkan tadi? Kalian dengarkan ya hasil diskusi teman kalian. Kira-kira kalau ada tanggapan kalian bisa menanggapinya. Untuk kelompok 1, siapa yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok mana? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 beri tanggapan untuk ke kelompok 1. Silakan. Harusnya kalian merubah benda tidak menjadi bergerak. Ya. Yang ditanggapi nomor berapa? Nomor 1. Yang ditanggapi nomor 1 yaitu benda diam menjadi bergerak. Untuk kelompok 1 menjawabnya, nah, sudah gerak adanya gaya. Berarti sudah ditanggapi untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, untuk menanggapi kelompok 1 untuk sebagai masukan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu untuk mengumpulkan hasil kerja kalian. Jangan lupa nama anggota, jangan lupa. Nah, di sini hasil kerja kalian cukup bagus ya. Cukup bagus walaupun ada salah satu hasil kerja kalian yang belum tepat jawabannya. Nah, untuk itu akan membagikan soal-soal formatif. Ini dikerjakan mandiri, ya, dikerjakan sendiri. Dibaca yang betul soalnya, pertanyaannya.
kita selama kegiatan pembelajaran ini? Iya. Ya. Apakah kalian tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? Ya. Nah, dari pelajaran dari tadi sampai hari ini sampai sekarang, kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu gaya adalah apa? Nah, kalau sifat gaya ada 5. Yang pertama apa? Gaya dapat mempengaruhi pribadi yang menjadi bergerak. Yang kedua, Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. yang ketiga, Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. yang keempat, Gaya dapat mempengaruhi gerak benda lebih cepat atau lambat. yang kelima. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Cara ibu akan bertanya, ya, merefleksi kalian semua. Ya. Hal apa yang kalian dapatkan dalam pelajaran hari ini? Ya, kalian belajar materi pengaruh gaya terhadap gaya. Apakah ada kesulitan dalam pembelajaran ini? Tidak. Apakah tertarik dengan pembelajaran model seperti ini? Ya, menarik. Apakah kalian tertarik dengan media yang digunakan? Ya. Kegiatan apa yang menarik dari pembelajaran ini? Menarik belajar menggunakan audio visual. Kalian tertarik belajar menggunakan media audio visual. Apa yang kalian harapkan selanjutnya setelah mempelajari pelajaran ini? Akan belajar menggunakan audio visual. Kalian akan mengharapkan belajar menggunakan media audio visual. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan masih belajar mengenai gaya, yaitu yang kita pelajari minggu depan adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, jangan lupa juga kita akan memasuki musim penghujan. Kalian harus menjaga kesehatan. Ya, harus menjaga kesehatan karena apa? Biasanya kalau peralihan cuaca itu kita mudah terserang penyakit. Kalian harus menjaga betul-betul. Sebelum penutupan, maka kita tutup pembelajaran ini dan kita bernyanyi dulu ya, bernyanyi lagu daerah kalian masing-masing ya. Ayo kita mulai. Thank you.